bulan keluarga, ya. Jadi seluruh gereja Betel Indonesia di seluruh dunia mereka mengkhotbahkan khotbah yang sama. Nah, saudara-saudara, hari ini secara khusus saya ingin berbicara untuk para kepala keluarga, ya. Dan tentu kalau kita bicara kepala keluarga, lalu pikiran kita siapa, saudara? Para pria, betul ya, para pria. Tetapi sesungguhnya yang dinamakan kepala keluarga itu bukan hanya para pria. Bagaimana dengan single parent, ya? Kalau suami sudah tidak ada ataukah ya suami tidak ada lagi mendampingi ibu-ibu, maka itu juga menjadi kepala keluarga. Ibu itu berfungsi sebagai kepala keluarga. Nah, jadi saudara-saudara, kita mau melihat bahwa sebetulnya kepala keluarga itu adalah satu hal yang penting, ya, adalah satu hal yang penting. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab kita dalam Kejadian, dikatakan begini, setiap laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, ya. Bukan dibalik, saudara, bukan dibalik. Maka perempuan akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan suaminya. Enggak, saudara, enggak dibalik, ya, enggak boleh dibalik. Jadi yang betul adalah seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Berarti saudara-saudara, laki-laki itu punya tanggung jawab. Para pria itu punya tanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai keluarga yang akan memimpin keluarganya. Nah, saudara-saudara, tema kali ini adalah kepala keluarga menjadi sumber bagi keluarga. Bagaimana bisa menjadi sumber, saudara? Ya. Nah, kita mau belajar hari ini, saudara-saudara, bahwa kalau kita melihat, ya, ada satu mata air misalkan, ya, mata air. Mata air itu kalau dia jernih, dia menjadi sumber yang jernih. Kalau dia mengeluarkan air yang jernih, maka orang yang meminumnya akan tetap sehat. Kenapa? Karena airnya bersih, ya, sumbernya bersih. Orang-orang yang menikmati air itu dia akan hidup juga dalam keadaan yang sehat. Tetapi sebaliknya kalau dari sumbernya saja sudah kotor, lalu orang yang meminum bagaimana, saudara? Dia bisa kena bibit penyakit, dia mengalami sakit, ya, karena sumbernya kotor. Demikian juga saudara-saudara, bahwa setiap laki-laki, setiap kepala keluarga, ya, apakah tadi saya sebutkan, ya, kepala keluarga itu juga bisa para ibu, single, dia harus mengeluarkan sumber yang baik, ya. Nah, secara khusus saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan telah menetapkan melalui Paulus, seharusnya, ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 itu dikatakan demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya. Jadi hierarki ini sebetulnya di dalam sebuah keluarga itu harus tetap ada, ya, karena apa? Tuhan itu sudah membuat seperti itu. Jadi ada Kristus, ya, kepala Kristus adalah Allah, yaitu dia sendiri sebetulnya, dan kepala dari tiap laki-laki ada Kristus. Jadi Kristus itu adalah kepala dari tiap laki-laki dan kepala dari perempuan adalah laki-laki. Jadi urutannya itu jelas, ya. Allah, Kristus, laki-laki, perempuan, lalu anak-anak di bawah, ya. Nah, ini suatu hierarki yang sebetulnya sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, memang kita melihat di zaman ini ada banyak pria, laki-laki yang tidak berfungsi sebagai sumber yang baik. Sehingga apa, saudara? Kebalik, ya, kebalik, saudara. Allah, Kristus, perempuan dulu, laki-laki baru anak. Nah, ini jadi kacau sebetulnya, susunan seperti itu jadi kacau. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Nah, kita melihat saudara-saudara, ya, mungkin, ya, kalau di dalam pekerjaan, ya, dalam pekerjaan para wanita kan sekarang hebat-hebat, ya, berkarier, punya karier yang tinggi. Ya. Dia bisa perintah banyak orang di kantor, dia bisa banyak perintah di perusahaan. Ya. Tetapi sebetulnya kalau dia kembali ke rumah, maka dia harus tetap tunduk pada suaminya. Ya, dia nggak bisa di kantor dia bilang, pergi ambilin minum.
pergi ambilin kertas. Lalu di rumah dia juga berlaku begitu. Suamiku ambil, wah itu nanti jadi kacau susunan seperti itu. Ya, meskipun kita lihat kenyataan itu banyak yang seperti itu. Ya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan, ya kalau terjadi seperti itu kita mesti kembali lagi kepada kaidah dari firman Tuhan itu, perintah Allah itu. Susunannya mesti betul. Ya. Sehingga apa saudara? Sumber itu bisa mengalir secara tepat. Ya. Jadi kan nggak bisa saudara, ini kalau ibarat seperti tadi ya, ini sumber air itu kan mengalir kemana saudara? Ke bawah saudara, mengalir ke bawah. Lalu kalau dia sampai sini mau naik lagi kan nggak bisa saudara. Ya. Tetapi kalau hierarkinya pasti, Allah, Kristus, pria, wanita, anak-anak itu jelas ya. Air itu bisa mengalir sampai kepada paling bawah, kepada anak-anak. Ya. Nah jadi saudara-saudara, itulah yang harus kita perbaiki. Ya. Andai kata hari-hari ini ada yang model seperti itu, kita perbaiki. Nah saudara-saudara, di dalam panggilan Allah kepada kepala keluarga, kepala rumah tangga, supaya para pria itu memiliki fungsi atau para kepala keluarga itu memiliki fungsi sebagai imam, nabi dan raja bagi keluarga. Ya, harus terus-menerus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jadi kepala keluarga itu dia berfungsi sebagai imam. Ya, imam itu kan dia membawa doa, ya, dia mengajak orang berdoa, dia mengajak orang dekat kepada Tuhan. Itu fungsi imam, ya. Nah, lalu kalau kepala keluarganya tidak berfungsi sebagai imam gimana sudah? Nggak pernah doa, nggak pernah ngajak anak-anak berdoa, nggak pernah mendoakan. Wah, jadi itu nanti anak-anak nggak tahu berdoa saudara, ya. Lalu apa yang akan terjadi? Ya bukan menjadi kebiasaan doa itu atau hidup benar di hadapan Tuhan, ya jadi kacau saudara. Jadi fungsi dari imam adalah membawa anak-anak, membawa keluarga kita supaya kita menghadap Tuhan secara teratur, kontinu, ya, punya konsistensi. Kemudian sebagai nabi, nabi apa fungsinya sudah? Nabi itu berfungsi untuk mengarahkan, ya. Kalau ada yang salah diarahkan oleh nabi. Oh ini jangan berbuat begini, ini salah. Ya. Tetapi kan ada banyak kepala keluarga apa sudah? Lihat anaknya salah, malah bangga gitu kan. Misalnya berantem ya sama anak tetangga gitu kan. Anak tetangga nangis gitu kan. Salah ini kan berantem. Tapi ada banyak orang yang hebat ya anak gue berantem bisa bikin nangis orang. Ya ini kan kebalik saudara. Ya. Ini bukan nabi. Ya. Ini apa saudara? Ini preman ini gitu kan. Tetapi nabi atau kepala keluarga yang berfungsi sebagai nabi, dia akan mengarahkan. Nah ini salah, gak boleh lakukan ini. Ini yang betul. Ya kalau perlu kasih sedikit disiplin saudara. Ya, itu fungsinya nabi. Lalu fungsinya raja dalam keluarga itu sebagai pemimpin. Ya. Jadi pemimpin itu, kepala keluarga itulah yang menentukan. Dia membuat keputusan-keputusan yang terbaik untuk siapa saudara? Untuk keluarganya itu. Dia tidak akan membuat keputusan-keputusan yang salah. Dia bikin keputusan yang bijaksana untuk keluarga. Dia memimpin keluarganya kepada hidup yang betul, hidup yang benar, hidup di jalan Tuhan. Nah itu pemimpin saudara. Ya. Jadi fungsi kepala keluarga jelas sekarang adalah dia sebagai imam, sebagai nabi dan sebagai raja. Nah saya berharap ketiga fungsi ini itulah yang harus terjadi di dalam hidup dari para kepala keluarga. Ya, bagi ya mungkin di sini ada banyak orang yang belum menikah, ya, belum akan menjadi kepala keluarga, ya, tetapi kita tetap mesti belajar, saudara. Ya. Kalau di dalam keluargamu itu ayahmu itu betul-betul atau belum berfungsi ya sebagai kepala keluarga yang dimaksud oleh firman Tuhan, dia tidak berfungsi sebagai nabi, imam dan raja, doakan saudara, gitu kan ya. Doakan supaya apa? Supaya
hidup keluarga kita itu menjadi keluarga hidup yang diberkati. Kemudian saudara-saudara, kepala rumah tangga harus terus menerus mendapat sumber yang baik yang ditandai dengan kehidupan doa dan perenungan firman Tuhan yang konsisten terus menerus ya. Hidup dalam komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan serta memiliki mentor rohani yang sudah teruji kerohaniannya. Jadi saudara-saudara, kepala rumah tangga pun dia harus mendapat sumber yang baik ya. Tadi saya sudah bilang begini kan, urutannya kan dari Allah, Kristus, kepala pria, wanita. Jadi itu kan urutannya ya. Sumbernya dari siapa? Sumber kita itu. Sumber setiap rumah tangga harusnya bersumber dari Tuhan, dari Allah ya. Sehingga apa Saudara? Ketika sumbernya dari Allah merupakan sumber yang pasti bersih, betul nggak? Ya. Kalau itu seperti mata air, maka sumber yang dari Allah, kalau Allah menjadi sumber, Kristus menjadi sumber, pasti bersih, nggak akan kotor Saudara. Ya. Dan kita terima sumber dari Tuhan. Nah, untuk kita bisa menerima sumber itu dari Tuhan, maka dikatakan kita perlu hidup di dalam doa dan perenungan firman Tuhan yang konsisten setiap hari. Itu, ya. Jadi sumber, kalau misalnya itu air yang jadi sumber, itulah firman Tuhan. Ya. Jadi, ya saya berharap kepala-kepala rumah tangga di sini, ya hidup konsisten dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, dan hidup dalam komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi ibarat begini Saudara, ya, kalau kita ini hidup udah bersih ya, kita dapat sumber yang bersih, air itu bersih. Tetapi kita bergaul dengan orang-orang yang yang nggak jelas juga gitu ya, sumbernya kotor gitu ya. Ya bukan artinya kita menjadi musuh dari mereka, enggak. Tetapi lama-lama kita bisa tercemar enggak? Air yang bersih itu bisa tercemar enggak? Bisa Saudara, ya. Apalagi kalau minuman itu ya, sumber air itu lalu diperiksa di laboratorium, ada bakterinya ini, ya. Bakteri apa itu? Biasanya di air itu kan E. coli ya namanya ya. Dilihat, ada sedikit aja bakteri itu dia bisa bikin apa Saudara? Sakit perut Saudara. Wah, begitu kan? Kelihatannya nggak keruh juga itu air, tercemar tapi nggak keruh, tetapi sebetulnya bakterinya banyak di situ. Dan itu bisa bikin sakit seluruh keluarga yang minum. Nah, karena itu saudara-saudara, untuk menjaga kehidupan atau sumber yang bersih itu, maka kita perlu memilih dan memilah ya, dengan siapa kita bergaul. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita perlu di dalam kehidupan kita itu betul-betul konsisten pada firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita udah terima sumber dari Tuhan, kepala keluarga udah terima sumber dari Tuhan, bagaimana menyalurkannya kepada anak-anak? Bagaimana menyalurkannya kepada seluruh keluarga, sumber itu? Nah, sumber yang baik dialirkan lewat keteladanan hidup. Nah, jadi saudara-saudara, ini para kepala keluarga ini, dia sudah menjadi teladan yang baik enggak buat anak-anaknya itu? Ya, ini ada para bapak di sini maupun ibu-ibu yang menjadi kepala rumah tangga sekarang. Mari kita belajar untuk menjadi teladan hidup. Apa itu teladan hidup? Apa yang dilihat anak-anak, dilihat keluarga, sesuai dengan apa sudah? Kaidah-kaidah dalam firman Tuhan. Itulah teladan hidup. Ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itulah teladan hidup. Ya. Tuhan bilang apa sudah? Di dalam buah roh itu ya, buah roh ya, apa? Sabar, murah hati, gitu kan? Ya. Lalu kalau kita nggak lakukan itu, nanti teladan hidup kita jadi apa sudah? Yang nggak baik juga. Kita ini kepala keluarga itu mengalirkan sumber atau meneruskan air itu yang tercemar, yang kotor itu. Nah, kita kan nggak mau
ini rumah tangga kita jadi sakit semua sudah. Ya, karena itu keteladanan hidup itu penting, ya. Nah, jadi bagi kita pun sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan, ya, ini banyak anak-anak muda di sini belum menikah. Saudara juga harus menjadi teladan hidup di dalam keluargamu itu. Supaya apa, saudara? Ya, ini bukan, kalau dalam ini bukan ngomong hierarki dalam keluarga ya, tetapi saudara-saudara yang telah menerima Tuhan, Tuhan itulah yang menjadi sumber yang bersih bagi kehidupan kita. Nah, kalau di dalam rumah tangga kita itu belum banyak yang mengenal Kristus ya, saudara harus jadi sumber. Sumber apa? Sumber di mana orang-orang di dalam keluargamu itu bisa menikmati air yang bersih itu dari hidupmu. Melalui apa? Keteladanan hidup gitu kan. Ya. Jadi kalau dulu misalkan ya mungkin udah kebiasaan di rumah tangga itu ya, papa mama kalau nyuruh atau ngomong itu udah keras gitu kan, ya. Ambilin, mau apa namanya, dengan teriak-teriak misalkan, dengan ditambahin kata-kata yang nggak menyenangkan. Nah, saya kan suka lihat juga ada anak-anak yang balesnya gimana? Balesnya itu juga dengan kata-kata yang ya menurut saya kurang sopan lah diucapkan kepada orang tua kan. Nah, kalau kita menjadi sumber, menjadi teladan hidup, kita robah sudah. Ini mulutmu kita minta Tuhan robah ya. Kalau orang tua mungkin agak memaki dan sebagainya, ya kita balas dengan sopan sekarang. Sehingga apa? Orang rumah itu akan melihat, oh beda ya, udah ke gereja beda ini. Oh iya, kenapa beda? Karena kita punya sumber yang baik. Kita punya sumber langsung dari siapa saudara? Dari Tuhan. Ya. Nah, contoh mengenai keteladanan hidup ini juga apa ya? Mungkin saya sudah pernah sampaikan, tapi saya ingin sampaikan lagi pada saudara. Contohnya mengenai kata-kata ini, ya, kata-kata. Saudara percaya ada kuasa nggak dalam kata-kata? Ada ya, ada kuasa dalam kata-kata itu. Apa yang kita ucapkan, ya kalau dengan apa iman, kesungguhan hati itu bisa terjadi, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi ada satu kali seorang bapak namanya Bapak Sumanjaya, ya, dia ingin bikin percobaan dengan kata-kata, gitu kan. Jadi dia ambil 3 pot ditanemin wortel saudara. Udah ada yang pernah dengar belum? Hah? Oh udah ya. Oke, tapi saya ulangin lagi nih, karena banyak yang belum dengar. Oke, jadi dia ambil wortel, dia tanam di 3 pot itu, bibitnya sama, medianya sama, pupuknya sama, disiram air, volume airnya sama, ya. Cuman ada yang beda perlakuannya. Pot yang kedua ini saudara-saudara, dia biarkan ya seperti tumbuh di apa? Di kebun, ya, di kebun. Lalu yang pot pertama, dia tiap hari bilang gini, wortel jelek, wortel kutuk, wortel bantet, kamu tidak diberkati Tuhan, wortel jelek, wortel jelek. Wah, dia tiap hari ngomong begitu sudah. Ini pot ketiga, dia bilang, wortel bagus, kamu diberkati Tuhan, kamu pasti jadi wortel yang bagus, kamu jadi wortel yang besar. Terus tiap hari dia ngomongin dia. Lalu satu saat dia ingin membuktikan saudara, apa yang terjadi. Lalu dia pertama ambil pot yang di tengah, wortel yang di tengah, dia cabut. Dan dia lihat, oh ya ini sama seperti di pasar. Umur segini, ya besarnya segini, sama seperti di pasar. Lalu dia ambil wortel yang pertama, saudara, pot pertama. Waktu diambil, dicabut, dia kaget. Kenapa saudara? Wortel itu betul-betul jelek. Wortelnya bantet saudara. Wortelnya nggak manis, cepat busuk. Itu wortelnya itu. Lalu dia ambil wortel yang ketiga, dia mau lihat pot ketiga, dia cabut, dia kaget saudara. Kenapa? Wortelnya itu betul-betul besar, manis dan tahan lama, gak cepat busuk. Saudara. Bagus wortelnya. Wah, lalu dia berpikir, wah ini kata-kata ini sama tanaman aja ada efeknya ini. Ya, ada efeknya. Kalau dibilang bagus jadi bagus, kalau dibilang jelek jadi jelek sudah. Nah, bagaimana dengan kita berkata-kata pada anak-anak kita sudah? Ah, gitu kan? Ada keluarga yang tiap hari bodoh lu, bodoh, anak jelek, anak bodoh. Ada nggak?
ada juga saudara. Ya. Tetapi ya itu ya yang akan terjadi saudara. Tapi kalau kita punya kesadaran saudara bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan, maka kita beda saudara. Kita akan biar kamu diberkati nak, ya. Mari papa doakan, tumpang tangan tiap hari mau berangkat sekolah. Tuhan berkati kamu nak, kamu jadi anak yang pandai. Wah, saudara kalau tiap hari dibegitukan, ya kan? Inilah yang akan terjadi, saudara. Ya. Nah, ini satu contoh keteladanan hidup dengan apa, saudara? Kata-kata kita itu, ya. Jadi, ya ini anak-anak muda yang belum menikah pun coba atur ya pembicaraan kita itu ya. Saudara mau sukses enggak? Di kantor mau di pekerjaan mau sukses enggak? Ya pasti mau sukses ya. Sukses itu bisa dimulai dari mana? Ini loh kata-kata ini ya. Contoh ini. Kalau every day, every morning ketemu bos, pagi Pak, pagi Ibu, gitu ya. Ya kalau dia Kristen, kalian dah itu ngomong, Tuhan berkati, shalom. Daripada melengos saja, sudah. Ya. Nah, itu kan membuat kita sukses juga. Kenapa? Orang akan melihat, wah ini orang yang apa ya, ramah, orang yang menyenangkan. Ya barangkali kita dikasih bonus-bonus juga saudara. Ya. Nah, itulah sukses. Nah jadi mari kita sebagai kepala keluarga kita menjadi sumber yang baik. Ya. Mulailah menabur hal-hal yang baik di masa sekarang untuk mendapat sesuatu yang baik di masa-masa yang akan datang. Ya, spesial pada orang tua yang masih punya anak-anak kecil ya. Mari kita menabur saudara. Menabur sekarang ya. Nanti saudara-saudara yang masih muda kan akan menikah ya. Puji Tuhan ya, haleluya, akan menikah. Nah itu saudara ya. Akan menikah, Tuhan berkati punya anak, menabur dari masa anak-anak itu saudara. Ya. Saudara pengen punya anak yang karakternya buruk apa karakter yang baik saudara? Pasti pengen punya anak-anak karakter yang baik. Menaburnya mulai dari kecil. Nah itu kan ya. Jadi 0 sampai 5 tahun itu adalah masa yang paling penting di dalam pembentukan karakter ya. Jadi karakter itu dari bahasa aslinya karaso. Karaso itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu to mark, membuat tanda ya, to mark atau membuat tanda. Jadi contohnya seperti orang yang ditato ya, itu kan dibikin tanda. Ya, tatonya tato yang benar ya. Itu adalah tanda. Bisa hilang enggak? Susah sudah, nggak bisa hilang, ya nggak bisa hilang. Kalau mau dihilangkan biasanya apa itu dulu zamannya Petrus itu, ya penembak misterius orang tato itu kan di apa itu? Disetrika saudara, kasih panas gitu supaya tatonya hilang. Wah tapi kan sakit setengah mati sudah, ya kan? Nah jadi itu tanda nggak bisa hilang. Sama ini namanya kan karakter ya, pembentukan karakter itu membuat tanda. 0 sampai 5 tahun itu masa emas untuk membuat tanda karakter anak kita ya. Kalau kita pengen karakternya baik, itulah di umur itu. Melalui apa kita membentuk karakter anak kita? Itu tadi keteladanan hidup ya, keteladanan hidup. Jadi kalau misalkan usia 0 sampai 5 tahun itu yang dilihat sama anak-anak kita itu, oh bapaknya itu tiap hari gamparin istrinya aja. Tendang istrinya, ini mulut ini ngata-ngatain terus. Ya itulah yang akan terbentuk sudah. Nanti anak-anak kita itu ke depan dia akan berlaku seperti itu. Kalau dia punya istri, dia akan melakukan istrinya juga seperti itu. Kenapa? Karena ini kan udah terekam sudah. Kayak memori gitu ya. Udah terekam di sini. Oh, kalau memperlakukan istri itu seperti apa dulu itu, mesti begitu. Maki-maki, kalau perlu dipukul. Nah, tapi kalau kita menteladankan yang baik, dia itu akan ikut juga sudah. Sampai besar nanti dia akan punya karakter yang baik ya. Karena itu mulai menabur sudah dari hal-hal yang baik di masa sekarang. Tapi bukan begini saudara ya, nanti anaknya udah 5 tahun,
Oh, lalu keteladanan hidupnya berubah gitu kan? Enggak, saudara. Tetap terus ya, lakukan yang baik. Dan kita akan melihat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sukses, saudara. Nah, kemudian saudara-saudara, di dalam para kepala keluarga itu menjadi sebagai sumber, ya, sebagai sumber, maka ada beberapa fungsi, ya. Fungsi kepala keluarga sebagai sumber itu. Yang pertama, dia itu adalah sebagai, kalau kita bicara tentang pria ya, bapak-bapak sebagai pria, bapak laki-laki sebagai bapak, maka dia akan berfungsi sebagai penyedia benih, pemberi benih, saudara. Ya, pemberi benih. Laki-laki adalah penyedia benih dan perempuan adalah inkubatornya yang mengerami agar benih tersebut hidup dan berkembang. Ya, jadi para bapak, perhatikan, ini tugas penting, misi dari Allah. Ya, Allah bilang bagaimana, saudara? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ya, Tuhan memberkati pasangan suami istri itu Adam dan Hawa, lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah dan penuhi bumi. Artinya saudara-saudara, laki-laki sebagai penyedia benih, pemberi benih, ya. Karena itu dia harus bertanggung jawab untuk benih yang ada dalam dirinya itu. Ya. Karena apa, saudara? Ada banyak laki-laki yang tebar benih, ya. Di mana-mana sudah dia tebar benih. Karena dia tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Padahal di dalam benih itu ada potensi untuk apa, saudara? Untuk hidup, potensi untuk menjadi seorang anak. Ya, ada potensi seperti itu, saudara. Dan ketika dia tebar benih dengan tidak bertanggung jawab, sebetulnya Tuhan pun akan marah padanya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, sebagai kepala keluarga yang menjadi sumber, dia harus mempunyai fungsi pemberi pupuk. Ya, pemberi pupuk artinya benih yang ditabur itu dia akan bertunas, dan untuk benih itu bisa menjadi lebih besar, dia harus diberi makanan. Dia harus diberi pupuk, saudara. Ya, diberi pupuk. Nah, bapak-bapak, ini tugas kita, ya, mencari makan, mencari mencari punya penghasilan untuk apa, saudara? Untuk menjadi pemberi pupuk untuk anak-anak kita. Ya, makanya tadi pagi, saudara, ada hal yang menarik, ya, ada hal yang menarik dari pengkhotbah tadi pagi. Dia bilang begini, saudara, kalau nggak siap kawin, siap menikah, atau artinya gini, dia belum punya pekerjaan, seorang laki-laki belum punya pekerjaan atau wanita belum punya pekerjaan, jangan apa, saudara? Menikah. Kenapa? Karena nggak punya dana menjadi pemberi pupuk itu, ya. Lalu nggak bertanggung jawab, oh ini berantakan keluarganya, gitu kan? Ya, jadi ini banyak banyak ladies di sini, ya. Kalau cari calon suami tanya dulu, ya, udah kerja belum, gitu ya. Dan para anak-anak muda di sini, pemuda-pemuda sini, ya kerja dulu yang betul, ya, baru boleh nembak, ya, gitu kan, ya. Artinya mencari jodoh, gitu ya. Nah, jadi pemberi pupuk. Yang ketiga, saudara-saudara, fungsi bapak sebagai sumber, dia adalah pelindung buah, ya, pelindung buah. Allah merancang laki-laki naluri melindungi buah agar menjadi matang. Ya. Tapi sekarang kebalik, sudah ada banyak laki-laki yang sebodoh amat, ya, sama keturunannya, ya. Lalu dia telantarkan, gitu kan? Dia telantarkan, bahkan di beberapa tempat ini bukan dilindungi tapi eksploitasi. Nah itu, lah anak-anak dieksploitasi. Kamu minta-minta sana, bapaknya, ibunya duduk aja di pinggir, dia ngawasin, sudah dari jauh. Pernah lihat itu enggak, saudara? Ya tuh, mau kamu lihat di perapatan Tomang gitu, ya. Banyak tuh. Ya, anak-anak yang minta-minta. Atau di Selipi itu ada juga, ya. Ibunya apa? Duduk aja dari jauh ngeliatin. Ya. Malah saya pernah lihat begini, saudara. Itu di Cideng itu, ya. Anaknya enggak dapat. Lalu dia datang kepada mamanya dan bilang, enggak dapat. Mamanya jitak loh kepalanya. Itu anak dijitak kepala. Kamu bego, kamu nggak dapet. Waduh, ini eksploitasi, ya. Itu bukan pelindung. Itu bukan pelindung itu, ya. Harusnya seorang bapak melindungi siapa, saudara?
anak perempuannya. Tetapi kan kita lihat, kita baca, kita tonton di televisi berita-berita, bapak makan anaknya, saudara. Waduh, ini yang terjadi sekarang. Ya, itu apa? Dia tidak bisa menjadi sumber, dia tidak bisa menjadi bapak yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia bukan pelindung buah, ya. Malah apa, saudara? Dia pemakan buah, kan, gitu ya. Yang keempat, saudara-saudara, fungsi daripada bapak itu adalah penentu kualitas, ya. Jadi saudara-saudara, laki-laki menentukan kualitas buah yang dihasilkan. Benih yang baik bila ditanam di tempat yang tidak baik maka tidak menghasilkan buah yang baik, ya. Jadi saudara-saudara, ini kepala keluarga itu menentukan kualitas dari benih itu, ya, tumbuhan itu. Anak-anak masa akan datang kualitasnya ditentukan oleh ini bapak ini sebetulnya kepala keluarga, ya. Kalau dia bersikap yang jelek, ya tadi kualitasnya juga akan jelek, ya. Kalau kita bertindak dengan baik, maka kualitasnya juga akan baik, ya. Lalu ditanam di tempat yang tidak baik, maka tidak menghasilkan buah yang baik, nggak mungkin. Ya. Jadi di mana tempat nanam bapak-bapak ini, ya, tanam buah yang baik? Tentu di tempat yang baik juga. Ya, saya kira gereja ini juga tempat yang baik, ya, untuk pertumbuhan iman dari anak-anak kita. Jadi saudara-saudara, kalau Anda punya anak usia sekolah minggu, ya, harus didorong pergi ke gereja. Jangan bilang begini, aduh kasihan nih anak-anak nih dari hari Senin sampai Sabtu belajar, hari Minggu tuh hari istirahat. Udah deh nggak usah ke gereja, nak. Wah, salah, saudara. Ya, itu mereka didorong untuk pergi ke gereja. Ya. Anak-anak penting, ya, untuk jadi maksudnya ini, laki-laki itu bapak-bapak penting untuk dia merupakan orang yang penting dalam menentukan kualitas anak-anak kita, ya. Nah, tentunya kita ingin kualitas anak-anak kita baik, cari sekolah yang baik, saudara. Ya. Kalau perlu apa? Ya kita ini berusaha cari dana untuk mencukupi dia pergi ke sekolah yang baik, begitu kan? Ya, ya kasih apa ya? Kasih juga makanan yang cukup baik, saudara. Ya. Jangan bilang begini, karena ada beberapa orang kan bilang ini, saya kan udah tua, papa ini udah tua. Umurnya sebentar lagi udah mencapai apa yang firman Tuhan katakan nih, sebentar lagi papa nggak ada lagi di dunia. Jadi makanan itu yang paling baik buat papa. Kamu kan umurnya masih panjang. Kalau papa dapat dada ayam, kamu cekernya aja ya. Ada yang begitu kan? Ya. Nah ini nggak benar, ya. Nah jadi sekali lagi, para bapak atau kepala keluarga itulah yang akan menentukan kualitas, ya, kualitas dari anak-anak kita. Kemudian yang kelima, saudara-saudara, para bapak atau kepala keluarga dia punya fungsi pemelihara buah. Dia akan memelihara buah itu dengan baik. Dia akan memelihara apa yang dihasilkan olehnya, yaitu keturunannya. Dia bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan keamanannya, ya. Jadi kita memelihara dengan baik, ya. Tidak menelantarkan anak-anak itu, ya. Karena banyak orang sekarang menelantarkan, ya, anaknya, ya. Udah dia lebih suka dengan dirinya sendiri, dia lupa dia punya anak. Seperti yang berita yang heboh itu, ya. Berapa anak? 5 anak, ya. Yang di Cibubur itu, ya. Ditelantarkan, saudara. Dia nggak pelihara, orang tuanya nggak pelihara, ditelantarkan. Malah ada satu yang mesti tinggal di luar rumah itu kan, ya. Lalu bapak ibunya ngapain? Nyabu, saudara. Waduh, bapak ibunya nyabu, gitu kan? Bukan sabu-sabu daging itu, ya. Nyabu, saudara. Narkoba. Ya gimana dia bisa memelihara anak? Ditelantarkan. Waduh, ini kalau di hadapan Tuhan nanti di pengadilan Allah, ini
kena ini sama Tuhan. Saya udah kasih anak bukan dipelihara dengan baik, ditelantarkan. Waduh, jadi Tuhan bisa marah betul ya sama bapak ibu yang tadi mementingkan narkoba, anaknya ditelantarkan sudah. Yang keenam, fungsi daripada bapak atau kepala keluarga, yaitu dia sebagai pengembang. Ya, pengembang, dia harus mengembangkan benih yang telah ditanam itu dan buah yang dihasilkan. Ya. Sebab itu laki-laki bertanggung jawab mendidik anaknya. Kepala keluarga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, mengembangkan benih itu. Jadi misalkan begini ya, kalau kita diberkati Tuhan, ya dengan kecukupan, lalu anak kita itu, mau les musik nih, gitu kan? Apa yang kamu suka? Ya saya sukanya musik ini. Oke, kalau kita diberkati Tuhan, ayo, nak kamu pergi kamu les. Ya, papa akan cari uang supaya kamu les. Ya, itu yang namanya mengembangkan. Ya, Pak, aku mau les vokal misalkan. Ya kalau kita diberkati Tuhan kenapa enggak? Oke, kamu pergi les vokal. Itu namanya mengembangkan. Mengembangkan apa? Potensi, mengembangkan talenta dari anak-anak kita, dari buah atau keturunan yang dihasilkan. Ya, jadi jangan pelit, saudara-saudara ya, jangan ya memang tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala di dalam keluarga untuk mengembangkan itu. Dan tentunya kita akan melihat nanti anak-anak kita itu akan berkembang ya, talentanya, dan itulah yang akan menentukan kualitas dia di masa depan. Ya. Dan kalau dia punya kualitas yang baik, ya kita di orang tua kita menutup mata itu pasti dengan tenang kan, dengan tenang. Ya kita percaya anak-anak kita pasti bisa melangsungkan kehidupan selanjutnya. Tapi kalau kita udah lihat ya ini anak-anak ini bagaimana ya, males, nggak mau kerja, malah narkoba lagi, gimana kalau menutup mata? Waduh, ya itu jadi problem juga saudara. Nah karena itu saudara-saudara, sekali lagi kepala keluarga itu harus menjadi sumber yang baik di dalam rumah tangga. Ingat sekali lagi bahwa inilah misi Allah. Ya, Allah punya misi, yaitu para orang tua melahirkan keturunan-keturunan yang ilahi. Ya, jadi ini tugas kita sebagai orang tua supaya anak-anak kita itu betul-betul menjadi orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan, ya, bisa ikut firman Tuhan, dan dengan demikian anak-anak kita, keturunan kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, kiranya apa yang disampaikan ini boleh berguna bagi kita, saudara-saudara, khususnya para pria sebagai kepala rumah tangga. Tetapi tadi saya katakan, para ibu yang single, dia juga jadi kepala rumah tangga. Dan marilah kita menjadi sumber yang baik buat keluarga kita. Ya. Kalau kita mempunyai sumber yang baik, orang-orang akan sehat di sekeliling kita, orang-orang akan happy. Tetapi kalau kita sebagai kepala rumah tangga kita mengeluarkan sumber yang menjadi sumber yang tidak baik, orang-orang yang meminum air dari sumber ini, dia akan sakit, dia akan menjadi lemah, dia tidak berguna. Ya. Karena itu biarlah lagi, mari kepala keluarga kita menjadi sumber bagi keluarga kita, tentunya sumber yang baik. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, hari ini kami telah menerima firman-Mu. Kami belajar bahwa kami sebagai kepala keluarga harus menjadi sumber yang baik bagi keluarga kami. Karena itu tolong kepada kami para kepala keluarga untuk Tuhan lengkapi. Dengan Roh-Mu yang kudus kami diperlengkapi sehingga kami boleh menjadi sumber yang baik. Kami akan menerima sumber yang baik itu dari Engkau Tuhan. Engkaulah sumber utama kami. Engkaulah yang mengaliri hidup kami dengan sumber yang baik, dengan air yang bersih, air yang sehat.
Demikian pula kami akan meneruskan air yang sehat itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Ada istri, ada anak, ada suami, ada seluruh keluarga yang tinggal bersama kami. Itulah menjadi target daripada air yang dihasilkan, air yang baik, air yang bersih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman Tuhan biarlah ditanamkan di dalam hati kami dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan melihat bahwa keturunan kami, anak-anak kami, keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap kita diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Amin Bapak Ibu Saudara.